Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersama-sama lagi pada hari ini dalam mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Pada saat ini mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di surga, terpujilah namamu, karena Engkaulah yang kami sembah, kami tinggikan, karena kebaikan kasih Tuhan sentiasa bersama dengan kami sehingga kami dapat merasakan bagaimana Tuhan memberikan akal bijak kepada kami masing-masing. Inilah doa kami bersyukur, berserah. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Kerajaan Tunggang Terbalik. Dan ayat renungan di dalam Matius 5 ayat 1 hingga 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Satu ayat yang begitu baik bagi kita hari ini, di mana kita diberitahu bagaimana kita sebagai seorang manusia dalam keadaan apapun kita harus berbahagia. Apapun yang terjadi kita perlu berbahagia karena Tuhan yang mengetahui seluruh isi hidup kita masing-masing. Mari kita menghadapinya. Kebanyakan orang tidak selalu meletakkan perkataan berbahagia dan miskin itu bersama. Mana-mana yang akan kita pergi, kita tidak akan nampak, oh dia miskin, dia berbahagia. Tidak akan ada terjadi seperti itu. Berbahagia diletakkan di lain kata, miskin diletakkan di lain kata, ataupun di situasi yang berbeza. Jadi kebanyakan orang di masa lalu dan sekarang mengaitkan uang dengan kebahagiaan. Mengatakan seperti ini, ada uang berbahagia. Itulah yang terjadi pada zaman sekarang ini. Bila banyak uang, maka orang itu kelihatan berbahagia. Nah, kepuasan dalam hidup diukur oleh jumlah uang yang seseorang itu miliki. Apakah saudara-saudara yang bersama dalam renungan ini seperti itu? Maksud saya adalah kamu menilai seseorang melalui keuangannya. Nah, inilah yang telah difikirkan secara meluas. Bagaimana menilai seorang itu pada zaman sekarang kebanyakannya. Semakin banyak uang yang Anda miliki, Anda akan menjadi semakin gembira. Penilaian orang-orang zaman sekarang seperti itu. Makin banyak harta, maka makin berbahagia katanya, kata orang-orang. Apakah seperti ini, saudara-saudara semua? Saya teringat tentang sebuah buku yang bertajuk seperti ini, The Upside Down Kingdom, yaitu Kerajaan Tunggang Terbalik, yang ditulis oleh Donald Kirby. Dalam buku itu, dia mempunyai tajuk-tajuk yang menarik seperti free slaves, hamba yang bebas, kemiskinan yang mewah, musuh yang dikasihi, rendah adalah tinggi, dan kegagalan yang berjaya. Satu ataupun tajuk-tajuk yang begitu menarik untuk kita baca melalui buku ini. Apabila ribuan orang berkumpul atau mendengar ceramah Yesus yang paling panjang dalam Injil, mereka semua hanya mengharapkan dia untuk mengumumkan bila nasib mereka akan berubah. Yang mereka ingin ketahui bahwa kalau Yesus menjadi seorang raja, pasti pengumumannya dia akan katakan, oh semua manusia itu akan semua memiliki harta yang banyak. Manusia, orang-orang pada zaman itu menunggu Yesus mengumumkan seperti itu. Mereka mahu supaya Yesus memberitahu yang hal-hal senang di telinga mereka, baik di telinga mereka. Yang itulah orang-orang mau dengar. Sehingga sekarang orang-orang seperti itu, hanya yang baik-baik yang di telinga yang mau didengar. Apabila mendapat teguran yang keras, apabila teguran yang baik, teguran-teguran yang untuk membentuk iman kerohanian mereka, orang tidak suka. Mereka hanya suka yang baik-baik di telinga. Jadi saudara-saudara,
Apabila ribuan orang berkumpul mendengar ceramah Yesus yang paling panjang dalam Injil, mereka mengharapkan dia untuk mengumumkan nasib mereka berubah. Kebanyakan mereka berperang dengan kemiskinan, dan setiap orang mengharapkan apabila Yesus Mesias yang datang, dia akan memimpin askar Israel melawan musuh-musuh menuju kemenangan, dan mereka semua akan hidup bahagia selama-lamanya. Akan tetapi, nah ini, Yesus tidak datang ke dunia untuk memenuhi harapan-harapan dunia yang berdosa ini. Dia datang untuk menumbuhkan sebuah kerajaan jenis tunggang terbalik. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Dalam kerajaan Yesus, golongan yang kaya, yang bermegah dan yang berkuasa tidak diperlukan. Ini kerajaan yang Yesus katakan. Kekayaan yang fana yang mereka telah cari di dunia ini telah membuatkan mereka tidak layak menerima kekekalan, kekayaan yang kekal di dunia yang akan datang, dunia yang baru yang Yesus sudah sediakan, rumah yang sudah Yesus sediakan. Jadi saudara-saudara, suatu ketika dahulu saya terdengar seorang pengkhotbah mengatakan seperti ini, kekayaan dan kesehatan di television, yang berkata ketika Yesus berada di dunia, dia memiliki sebuah rumah. Yesus tidak pernah memiliki sebuah rumah, dan dia bahkan tidak memiliki 2 batang kayu di mana dia telah disalibkan. Akan tetapi, nah ini, karena dia telah menjadi miskin demi kita, maka kita mampu mengambil bahagian dalam kekayaan kasih-Nya yang kekal. Jika kita merendahkan diri, mudah diajar, dan juga menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, apa yang kita dapatkan melalui renungan pada hari ini? Yesus berkata dalam hati kita masing-masing, yang dia inginkan dalam hidup kita bukan kekayaan, bukan harta, bukan emas yang kita ada, bukan segala sesuatu yang kita ada di dunia ini. Yang Yesus katakan, berbahagialah mereka yang miskin. Nah, siapa yang miskin? Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Apa arti miskin di sini? Miskin di sini adalah mereka yang benar-benar hanya memiliki diri mereka saja, dan mereka betul-betul melihat kepada Tuhan. Kalau miskin tapi tidak mencari Tuhan, ceritanya tetap sama seperti orang kaya yang penuh harta dan tidak mencari Tuhan. Jadi, miskin di sini yang Yesus ingin katakan bagi kita adalah dia miskin dalam harta, tetapi kaya dalam iman kerohanian. Bagaimana saudara-saudara? Adakah saudara miskin harta, kaya dalam kerohanian? Ataupun saudara-saudara kaya harta, tapi kerohanian saudara-saudara terlalu miskin? Nah, di mana kedudukan kita? Yang mana satu? Adakah saudara-saudara miskin harta dan kaya dalam iman kerohanian, ataupun kaya harta dan miskin iman kerohanian? Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan satu nasihat pada saat ini, sehingga kami dapat mendengar dengan baik, kami dapat mengetahui dengan baik, karena Engkau Tuhan yang memimpin kami. Bawa kami pada saat ini Tuhan, walaupun kami miskin dalam emas harta, tapi jadikan kami untuk kaya dalam iman kerohanian, agar kami lebih kuat percaya kepada Tuhan dalam hidup kami ini. Terima kasih, inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.